Oke, kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah pertaruhan besar di dunia pertambangan Indonesia. Kita adu nih dua raksasa dengan strategi yang beda banget. ANTM melawan RCI. Langsung aja kita mulai. Oke, kita langsung aja ke angka yang bikin kaget ini. $5.000 per ons. Dan ini bukan angka asal-asalan ya. Ini target harga emas dari beberapa bank investasi terbesar di dunia. Nah, ini nih misteri utama yang bakal kita coba pecahin hari ini. Jadi pertanyaannya simpel aja kan? Apa sih yang mereka lihat yang mungkin kita nggak lihat? Faktor apa aja yang bikin mereka seberani itu ngeluarin prediksi setinggi ini? Nah, kita akan telusuri bareng-bareng alasannya. Nah, buat ngerti kenapa mereka seoptimis itu, kita perlu lihat ada 3 pergeseran besar, atau kita sebut aja 3 keretakan dalam sistem keuangan global. Inilah pilar-pilar yang jadi dasar argumen kenapa harga emas diramalin bakal meroket. Jadi, 3 pendorong utamanya tuh ini nih. Pertama, krisis utang Amerika Serikat yang makin parah. Kedua, tantangan dari grup BRICS yang getol banget mendorong de-dolarisasi. Dan yang ketiga, dilema kebijakan yang lagi dihadapi Bank Sentralnya Amerika, The Fed. Oke, kita bedah satu-satu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, utang Amerika. Defisit fiskal negara ini diperkirakan bisa nyampe $1,9 triliun. Gila kan? Angka sebesar ini maksa pemerintahnya buat terus-terusan ngutang gede-gedean. Dan ini tentu aja bikin orang bertanya-tanya, ini keuangannya bakal kuat gak sih dalam jangka panjang? Nah, ini nyambung ke satu konsep ekonomi penting, namanya dominasi fiskal. Gampangnya gini, bayangin aja pemerintah butuh banget duit, butuh banget ngutang, sampai-sampai bank sentralnya nggak punya pilihan lain selain ngebantuin. Mereka terpaksa nurunin suku bunga biar utang pemerintah murah, meskipun risikonya bikin inflasi naik. Intinya, kebijakan belanja pemerintah ngalahin kebijakan moneter bank sentral. Dan kutipan dari JP Morgan ini pas banget buat ngejelasin akibatnya. Saat ada resiko pemerintah nyetak duit buat bayar utang, nilai mata uang fiat, ya kayak dolar, rupiah, yang nilainya nggak dijamin emas, itu jadi terancam. Nah, disinilah para ahli ngelihat emas sebagai asuransi terbaik buat jaga nilai uang kita. Oke, keretakan kedua. Ini soal pergeseran geopolitik besar, de-dolarisasi. Jadi ini gerakan di mana banyak negara yang dipimpin oleh blok BRICS lagi aktif-aktifnya nyari cara biar nggak tergantung lagi sama dolar AS buat perdagangan internasional. Dan ini bukan cuma omongan doang loh, tapi udah jadi agenda strategis global. Dan coba deh, lihat detail yang satu ini. Ini penting banget. Ada proposal buat unit perdagangan baru BRICS, namanya The Unit. Rencananya, unit ini bakal di-backup 40% pakai emas fisik. Ini bener-bener langkah radikal. Kalau ini kejadian, bakal ada permintaan global baru yang masif dan konstan buat emas, bukan cuma buat simpenan, tapi jadi tulang punggung sistem perdagangan yang baru. Lanjut ke keretakan ketiga, ini soal posisi The Fed yang serba salah. Di satu sisi, mereka harus ngelawan inflasi yang masih bandel. Tapi di sisi lain, ada tekanan gede banget baik dari pasar maupun politik buat mulai potong suku bunga. Tujuannya ya biar beban utang lebih ringan dan ekonomi bisa jalan lagi. Cara kerjanya gini nih, pas The Fed potong suku bunga, imbal hasil atau keuntungan real dari megang obligasi setelah dikurangi inflasi jadi makin kecil kan? Nah, di saat itulah emas yang notabene nggak ngasih bunga jadi kelihatan jauh lebih menarik. Makanya, kalau The Fed nurunin suku bunga, itu sering disebut bahan bakar roket buat harga emas. Eits, tapi tunggu dulu, ceritanya nggak sesimpel itu. Ada argumen tandingan yang kuat banget, bahkan bisa dibilang kebalikannya total. Dan semua ini berpusat pada satu kekuatan besar yang lagi naik daun, kecerdasan buatan atau AI. Nah, disinilah kita sampai di persimpangan jalan. Di satu sisi ada skenario stagflasi ringan, di mana pertumbuhan ekonomi melambat tapi inflasi tetap tinggi. Skenario ini bagus banget buat emas. Tapi di sisi lain ada skenario Goldilocks AI, di mana ledakan produktivitas dari AI justru neken inflasi dan nguatin ekonomi AS. Dua masa depan yang beda total buat tahun 2026, dan dampaknya ke emas juga berlawanan 180 derajat. Dan pandangan kedua ini didukung sama analis dari Citi Research. Mereka bilang kalau AI benar-benar bisa bikin ekonomi jadi super efisien, ya duit investor bakal lari ke aset-aset produktif kayak saham teknologi dan dolar AS. Akibatnya, kebutuhan orang buat nyimpan aset aman kayak emas jadi berkurang. Dan ini dia buktinya. Kita lihat langsung datanya. JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, semuanya ngumpul di angka sekitar $5.000. Tapi, coba lihat Citi Research. Mereka punya pandangan yang beda banget, prediksinya jauh lebih rendah.
Jarak antara prediksi ini nunjukin betapa gedenya ketidakpastian yang kita hadapi sekarang. Oke, jadi apa aja poin penting yang perlu kita bawa pulang dari sini? Pertama, konsensus bank-bank besar itu ngarah ke $5.000. Kedua, pendorongnya itu masalah fundamental jangka panjang, utang AS dan de-dolarisasi. Ketiga, risiko terbesarnya, ledakan produktivitas dari AI yang bisa bikin dolar jadi kuat lagi. Dan yang terakhir, peran emas di portofolio investasi global itu udah benar-benar berubah. Pada akhirnya, perdebatan ini jauh lebih besar dari sekedar harga emas. Ini pertanyaan soal masa depan kita semua. Kita mau menuju dunia yang terpecah belah karena utang dan politik, atau kita bakal masuk ke era kemakmuran baru berkat teknologi? Dan yang menarik, harga emas bisa jadi salah satu petunjuk terbaik buat ngasih tahu kita jawabannya. Yuk kita bedah sebuah cerita yang menarik banget nih dari sektor emas Indonesia yang lagi panas-panasnya di tahun 2025. Oke, kita mulai dengan teka-teki yang kayaknya agak aneh ya. Coba bayangin, gimana ceritanya sebuah perusahaan bisa punya pendapatan 11 kali lipat lebih gede dari saingannya, tapi margin profitnya malah hampir 3 kali lebih kecil. Aneh kan? Di satu sisi, kita punya Anthem. Lihat deh angkanya, ini raksasa banget. Pendapatannya aja tembus 60,5 triliun rupiah. Nah, pesaingnya ARCI pendapatannya cuma 5,48 triliun. Jomplang banget kan? Tapi tunggu dulu. Begitu kita lihat soal profitabilitas, ceritanya langsung kebalik 180 derajat. Justru Archie, perusahaan yang tadi kelihatannya kecil, margin laba bersihnya jauh lebih tinggi, sampai 21,4%. ANTM cuma 8,3%. Nah loh, kok bisa gini? Oke, biar nggak penasaran, ayo kita kenalan dulu sama dua jagoan dalam cerita kita ini. Jadi, yang pertama ada PT Aneka Tambang atau ANTM. Ini BUMN super besar yang bisnisnya macam-macam. Lawannya, PT Archie Indonesia atau ARCI, ini perusahaan swasta yang fokusnya benar-benar cuma di emas. Dan ceritanya terjadi di tahun 2025 pas harga emas lagi gila-gilaan. Kelihatannya sama-sama di industri emas, tapi cara main mereka, wah, beda banget. Nah, petunjuk pertama buat mecahin teka-teki kita ini ada di model bisnis mereka. Jadi, gimana sih sebetulnya cara mereka masing-masing cari untung dari emas? Ini dia bedanya. ANTM itu ibaratnya toko emas terbesar di Indonesia. Dia fokus jualan dalam volume yang super besar tapi marginnya tipis. Sedangkan ARCI itu penambang emas murni. Volumenya mungkin lebih kecil, tapi margin keuntungannya tebal banget karena dia fokus gali emas dari tambangnya sendiri. Dua strategi yang benar-benar bertolak belakang. Penting banget nih buat kita paham istilah produsen emas murni atau pure play gold producer. Gampangnya, ini perusahaan yang hidup matinya ya dari nambang emas sendiri. Jadi, nasib ARCI itu ya tergantung banget sama seberapa efisien mereka bisa gali emas dari dalam tanah. Kalau ANTM, model bisnisnya beda. Mereka ini punya satu-satunya pemurnian emas berstandar internasional di Indonesia. Jadi, mereka beli emas mentah dari perusahaan lain, contohnya dari Freeport, terus mereka murnikan, dan dijual lagi ke pasar dalam bentuk logam mulia. Nah, ini kuncinya. Lebih dari 98% pendapatan emas mereka itu datangnya dari aktivitas dagang ini, bukan dari nambang sendiri. Oke, sekarang kita lihat gimana semua perbedaan model bisnis tadi kelihatan di laporan keuangannya. Kita bedah angkanya satu persatu. Sebelum lanjut, ada satu istilah penting lagi, All-in Sustaining Cost atau AISC. Sederhananya, ini adalah total biaya real yang dikeluarkan perusahaan tambang untuk menghasilkan 1 ons emas. Buat penambang seperti Arceri, angka ini penting banget karena ini adalah harga pokok produksi mereka. Nah, di sini kelihatan lagi bedanya. Buat ANTM yang bisnisnya dagang, IC ini nggak relevan. Biaya utama mereka ya harga pasar emas pas mereka beli. Beda banget sama ARCI yang biaya produksinya lebih pasti, diperkirakan sekitar 1.400 sampai 1.600 dolar per ons di tahun 2025. Profit memang penting, tapi itu baru satu sisi cerita. Sekarang coba kita intip kesehatan finansial mereka dari neraca keuangannya. Ini soal stabilitas dan resiko. Kalau kita lihat ANTM, wah, neracanya sehat banget. Rasio utang terhadap modalnya cuma 0,37 kali. Artinya, utangnya kecil banget dibanding modalnya sendiri. Posisinya aman, ibarat benteng yang kokoh. Beda cerita sama RC. Rasio utangnya 1,77 kali, jauh lebih tinggi. Artinya, mereka pakai cukup banyak utang buat modal kerja dan ekspansi. Strategi ini jelas lebih berisiko, pertaruhannya lebih tinggi. Terus, gimana rencana mereka ke depannya kira-kira untuk tahun 2026?
Jalan mereka ke depan sama berbedanya dengan model bisnis mereka. ANTM fokusnya menjaga dominasi pasarnya sebagai pedagang, targetnya jual 43-44 ton emas. Strateginya adalah stabilitas. Di sisi lain, ARC super agresif. Mereka mau genjot produksi gila-gilaan sampai 150.000 ons di 2026, salah satunya lewat operasi tambang bawah tanah baru. Jadi, satu jaga kerajaan, satu lagi bangun kerajaan baru. Anda pernah lihat pasar saham terus mikir, loh kok bisa begini? Nah, kali ini kita bakal bedah satu misteri finansial yang seru banget. Ini kisah soal dua perusahaan tambang emas di saat harga komoditas lagi gila-gilaan. Ini nih pertanyaan kuncinya. Di satu sisi, ada saham yang terbang ratusan persen. Di sisi lain, ada saham raksasa yang gerakannya kayak ketahan. Padahal, dua-duanya sama-sama jualan emas. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Yuk, kita cari tahu jawabannya. Oke, sebelum kita bahas dua sahamnya, kita perlu lihat dulu situasi pasarnya di tahun 2025. Kondisinya tuh unik banget. Bisa dibilang, ini tahunnya pesta pora emas, tapi sekaligus bencana buat nikel. Coba deh lihat bedanya. Jomplang banget kan? Emas lagi rally gila-gilaan, harganya sampai rekor tertinggi gara-gara kebijakan The Fed dan Bank Sentral pada borong. Nah, di sisi lain, nikel justru anjlok, tenggelam karena kelebihan pasokan dari Indonesia dan permintaan yang lagi loyo. Bener-bener kayak langit dan bumi deh di pasar komoditas. Nah, di tengah pasar yang aneh ini, muncullah dua jagoan kita. Kita kenalan dulu yuk sama mereka. Yang satu itu pemain spesialis, fokus banget. Satunya lagi, raksasa BUMN yang bisnisnya macam-macam. Pertama, kita punya PT Arci Indonesia, kodenya ARCI. Gampangnya, anggap aja ARCI adalah pemain murni. Bisnisnya ya cuma satu, emas. 100% fokusnya di situ. Dan di tahun 2025, pilihan fokus ini terbayar lunas. Dan hasilnya? Lihat angka ini. Laba bersih 71 juta dolar. Ini pembalikan total loh dari tahun sebelumnya yang masih rugi. Comeback yang luar biasa. Dan semua ini karena satu hal, harga emas yang meroket. Sekarang kita lihat pemain kedua, PT Aneka Tambang atau ANTM. Nah, kalau RC tadi sprinter, ANTM ini kayak atlet dasar lomba. Jagoannya banyak. Dia pemain besar di emas, tapi juga di nikel dan bauksit. Bener-bener raksasa yang bisnisnya kemana-mana. Kalau kita inti pendapatannya ANTM, wah, emas emang dominan banget, 82%. Harusnya, dengan angka segitu, saham ANTM ikut terbang dong, kayak ARC. Tapi, anehnya nggak begitu. Nah, disinilah misterinya makin dalam. Karena pendapatan itu bukan segalanya. Yang paling penting itu, apa yang jadi keuntungan bersihnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Inilah kunci yang bakal membuka semua misteri ini. Ada satu konsep keuangan yang bisa jelasin kenapa ARCI terbang dan ANTM ketahan. Namanya operating leverage. Jadi operating leverage itu apa sih? Gampangnya gini deh, ini tuh kayak efek pengganda buat laba. Perusahaan yang punya operating leverage tinggi itu biasanya punya biaya tetap yang gede. Misalnya biaya buat pabrik, mesin-mesin mahal, yang mau produksi banyak atau sedikit ya tetap harus dibayar. Nah, karena biaya tetapnya gede, begitu penjualan naik dikit aja, labanya bisa loncat tinggi banget. Biar lebih kebayang, anggap aja gini, penambang itu kan punya biaya tetap yang masif ya, buat bangun pabrik pengolahan, beli alat berat, dan sebagainya. Nah, begitu pendapatan dari penjualan emas udah cukup buat nutupin semua biaya tetap itu, setiap dolar ekstra yang masuk, itu hampir murni jadi keuntungan. Magicnya di situ. Dan inilah yang terjadi sama Arci. Model bisnisnya tuh penambang murni, jadi biaya tetapnya tinggi. Hasilnya, setiap harga emas naik 10%, labanya bisa meroket sampai 30%. Gila kan? Ini namanya high operating leverage. Sekarang, bandingin sama ANTM. Dengan kenaikan harga emas yang sama, 10%, labanya cuma naik sekitar 6%. Jauh banget kan? Kenapa? Nah, ini karena model bisnis emas ANTM itu lebih banyak ke trading atau jual beli, bukan cuma nambang. Jadi pas harga emas naik, harga beli emasnya juga ikutan naik. Ini yang bikin efek penggandanya jadi lebih kecil atau low operating leverage. Jadi kalau kita ringkas, perbedaannya jelas banget. RC itu penambang murni, biaya tetapnya tinggi, jadi operating leverage-nya juga tinggi. Sementara ANTM, bisnis emasnya itu lebih ke jual beli, jadi biaya variabelnya yang tinggi dan operating leverage-nya rendah. Tapi, ceritanya belum selesai. Ada satu jangkar lagi yang nahan ANTM. Nah, jangkar itu namanya nikel.
Mari kita lihat gimana diversifikasi ANTM ke nikel malah jadi beban. Ada kutipan menarik nih. Bagi ANTM, nikel adalah kontributor utama untuk margin laba. Intinya, walau pendapatan ANTM didominasi emas, mesin profit utamanya itu justru nikel. Disinilah letak masalahnya. Di tahun 2025, mesin profit itu lagi batuk-batuk. Jadi, apa yang terjadi? Pertama, harga nikel yang anjlok itu menghantam bisnis ANTM yang marginnya paling tebal. Kedua, untung gede dari emas jadi kayak tercampur sama performa nikel yang lagi jelek. Akhirnya, sentimen investor jadi ikut-ikutan ke nikel yang lagi lesu, bukan ke emas yang lagi heboh. ANTM sampai harus naikin volume penjualan nikel gila-gilaan cuma buat nutupin harga yang jatuh. Sementara itu, Archie gimana? Wah, dia sih santai aja. Sama sekali nggak terpengaruh sama drama pasar nikel. Mereka bisa fokus 100% menunggangi gelombang emas tanpa ada beban apapun. Kita akan melihat sebuah senario menarik di tahun 2026. Industri tambang Indonesia itu ibaratnya lagi duduk di atas gunung emas beneran. Tapi buat ngambil emasnya ada tantangan baru yang super berat. Nah, kali ini kita bakal bedah duel strategi antara dua raksasa tambang, ANTM dan RC. Mereka ini menghadapi badai yang sama, tapi cara menghadapinya, wah beda banget. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya ya. Ini nih yang aneh, harga emas diramal bakal terbang tinggi, tapi kok para penambang kayak ANTM dan RC malah makin pusing buat cari untung? Harusnya kan pesta pora ya, kok malah jadi makin susah? Yuk kita cari tahu jawabannya. Situasinya ini sering disebut badai sempurna. Jadi, di satu sisi ada peluang untung gede banget karena harga emas yang meroket. Tapi, di sisi lain, pemerintah datang bawa aturan main baru yang jauh lebih ketat. Kolop deh. Tapi, disinilah ceritanya jadi seru. Pemerintah Indonesia jelas nggak mau cuma nonton. Mereka turun tangan, mengubah aturan main dengan rejim pajak yang lebih galak buat mastiin negara juga kebagian kue keuntungan yang lebih besar. Jadi apa aja sih aturan baru dari pemerintah ini? Sebenarnya ada dua perubahan besar yang harus dihadapi semua penambang. Dan dua-duanya ini jadi inti dari semua tantangan yang lagi kita bahas. Oke, sebelum lanjut, kita harus kenal dulu sama istilah ini, dore emas. Gampangnya, anggap aja ini emas yang masih setengah jadi, belum murni 99,99%. Kenapa ini penting banget? Karena aturan baru pemerintah itu nembaknya langsung ke produk ini. Nah, ini dia strateginya pemerintah. Lihat deh tabel ini. Kalau perusahaan ngekspor dore emas yang setengah jadi itu, pajaknya 15%. Gede kan? Tapi kalau mereka mau repot sedikit, ngolah dulu emasnya di dalam negeri sampai jadi batangan murni, pajaknya turun jadi 10%. Pesannya jelas banget, olah di Indonesia. Inilah yang namanya kebijakan hilirisasi. Eits, tekanannya nggak berhenti di situ. Pemerintah juga minta jatah yang lebih besar lewat royalti. Kalau dulu tarifnya flat aja sekitar 3,75%, sekarang jadi progresif. Maksudnya, makin mahal harga emas, makin gede juga potongan buat negara. Bisa sampai 16%. Kebayang nggak gimana ini ngegrus margin keuntungan perusahaan? Oke, menghadapi tekanan dari pajak dan royalti ini, semua perusahaan harus putar otak. Kita mulai dari si raksasa BUMN, ANTM. Jurus mereka apa? Jawabannya simpel. Efisiensi, efisiensi, dan sekali lagi, efisiensi. Nah, kunci strategi ANTM itu ada di pabrik baru mereka yang namanya SGAR. Gini cara kerjanya. ANTM itu punya tumpukan biji bauksit yang nilainya nggak seberapa, dan dulu susah diekspor. Pakai SGAR, mereka bisa menyulap bahan mentah murah ini jadi alumina, sebuah produk olahan yang harganya jauh lebih tinggi dan siap diekspor. Coba lihat grafiknya. Ini baru namanya lompatan nilai. Dari bauksit yang harganya cuma $55 per ton, BUM jadi alumina seharga $350 per ton. ANTM ini pada dasarnya menciptakan keuntungan dari aset yang tadinya nganggur. Ini bikin operasi mereka jadi jauh lebih efisien. Tapi, cerita ANTM gak semuanya indah. Di saat satu pintu rezeki yaitu alumina terbuka lebar, pintu rezeki lain yang selama ini jadi andalan malah terancam menyempit. Kita lagi ngomongin bisnis nikel mereka, yang notabene adalah mesin uang utamanya. Nah, ini dia masalahnya. Ada proyeksi kalau kuota produksi nikel nasional itu bakal dipangkas sampai 34% di tahun 2026. Tentu aja kebijakan ini jadi pukulan telak yang bisa banget menggerus penjualan dan laba ANTM dari segmen paling penting mereka.
Sekarang kita pindah ke pemain kedua, RCIG. Kalau INTM tadi pilih jalan efisiensi yang lebih aman, RC ini ngambil jalur yang beda total, yang jauh lebih berisiko. Ibaratnya mereka ini lagi berburu harta karun deh. Dan kelihatannya, perburuan ini nemuin jackpot. Lihat angka ini, 60 gram per ton. Artinya, dari setiap 1 ton batu yang mereka gali di lokasi baru, mereka bisa dapat 60 gram emas. Biar kebayang, rata-rata tambang lama mereka itu cuma ngasih 1 gram per ton. Ini penemuan yang benar-benar game changer. Nah, buat bisa ngambil harta karun ini, RC harus merombak total cara kerja mereka. Dari yang tadinya cuma mengeruk permukaan tanah dengan volume gede tapi kadar emasnya cetek, sekarang mereka harus menyelam jauh ke bawah tanah. Operasinya lebih ribet, volumenya lebih kecil, tapi setiap bongkah batu yang diangkat nilainya jauh lebih tinggi. Disinilah letak risiko paling gedenya. Pintu masuk ke tambang bawah tanah yang baru ini posisinya ada di dinding tambang terbuka mereka yang lama. Jadi seperti kata kutipan ini, stabilitas dinding itu jadi jalur hidup mereka. Kalau dindingnya runtuh, ya udah wassalam. Seluruh operasi bawah tanah yang super mahal itu bisa lumpuh total. Untungnya nih, buat ngadepin aturan pajak baru, Archie punya kartu as. Mereka punya pabrik pemurnian sendiri, namanya PT Emas. Ini bikin mereka bisa ngolah emas sampai murni 99,99%, lalu diekspor dalam bentuk batangan jadi. Hasilnya, mereka cuma kena pajak yang 10%, bukan 15%. Keunggulan margin 5% ini penting banget di tengah tekanan biaya. Jadi sekarang kita udah punya gambaran yang jelas kan? Ada 2 petarung di arena yang sama, kena badai peraturan yang sama, tapi milih senjata yang beda banget buat menang. Coba kita sandingkan. ANTM si raksasa. Dia bertaruh pada efisiensi pabrik alumina barunya, tapi was-was sama resiko pemangkasan kuota nikel. Di sisi lain, ada ARCI, si penjelajah, yang bertaruh pada penemuan emas super kaya di bawah tanah, tapi setiap saat dihantui resiko operasional runtuhnya dinding tambang. Intinya tuh begini, ANTM coba menang dengan membangun pabrik yang lebih besar dan lebih canggih. Sementara RCA coba menang dengan menggali lebih dalam buat nemuin harta karun yang lebih kaya. Ini adalah 2 filosofi bisnis yang benar-benar 180 derajat berbeda. Nah, ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Di dunia di mana harga komoditas tinggi tapi pajaknya juga mencekik, strategi mana yang bakal menang? Bertahan dengan efisiensi ala industri raksasa atau berjudi dengan eksplorasi yang risikonya tinggi? Gimana kalau harga emas dunia itu meroket ke level yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya? Dan yang lebih penting lagi, gimana cara kita manfaatin momen ini lewat 2 emiten tambang jagoan di bursa kita? Oke, kita mulai dari angka ini, $5.000 Amerika per troy ounce. Ini bukan cuma angan-angan loh, ini adalah proyeksi serius dari berbagai lembaga keuangan global untuk tahun 2026. Jadi pertanyaannya sekarang, bukan lagi apa mungkin tapi, kalau ini beneran kejadian, apa artinya buat portofolio Anda? Penting banget nih buat dicatat, angka ini bukan spekulasi liar. Ini adalah skenario yang didukung oleh institusi sekelas JP Morgan dan Bank of America. Mereka melihat ada tren global yang sangat jelas dan kuat yang mendorong emas ke level setinggi ini. Dan seperti yang bisa kita lihat, ada 3 pilar utama yang menopang skenario ini. Pertama, utang pemerintah Amerika Serikat yang terus membengkak, yang bikin kepercayaan orang sama dolar mulai goyah. Kedua, ada gerakan de-dolarisasi dari negara-negara BRICS yang mulai beralih ke emas. Dan yang ketiga, bank-bank sentral di seluruh dunia sekarang borong emas bukan lagi buat iseng, tapi udah jadi strategi jangka panjang. Nah, 3 kekuatan ini kalau digabung jadi badai sempurna buat harga emas. Nah, di bursa kita ada 2 jalan tol utama nih buat ikutan pesta emas ini. Keduanya diwakili oleh 2 perusahaan yang DNA-nya beda banget. Aneka Tambang atau ANTM, dan Archie Indonesia atau ARCI. Keduanya memang sama-sama soal emas, tapi cara main dan risikonya, wah, beda jauh. Jadi, ini dia inti dari pembahasan kita. Ini adalah kisah tentang 2 karakter yang berbeda. Di satu sisi, ada ANTM, si raksasa BUMN yang bisnisnya macem-macem. Di sisi lain, ada ARC, sang penambang emas murni yang fokusnya cuma satu. Paham perbedaan fundamental ini, itu adalah kunci buat nentuin siapa yang bakal jadi pemenang sejati di demam emas ini. Yuk, kita bedah lebih dalam. Coba lihat bedanya. ANTM itu gampangnya adalah pedagang emas terbesar di Indonesia. Mereka beli emas dari mana-mana, dimurnikan lewat brand logam mulia, terus dijual lagi. Produksi dari tambang mereka sendiri kecil banget. Sebaliknya,
RC itu definisi penambang sejati. Setiap gram emas yang mereka jual, ya mereka gali sendiri dari perut bumi di tambang Tokatindung. Ini perbedaan yang krusial banget. Dan perbedaan model bisnis tadi langsung kelihatan di profitabilitasnya. ANTM pendapatannya memang raksasa, tapi marginnya tipis, cuma 8,3%. Kenapa? Ya simple, saat harga jual emas naik, harga beli bahan bakunya juga ikut naik. Jadi marginnya kejepit kan? Nah coba lihat ARCI, marginnya tebel banget, 21,4%. Karena biaya operasional buat gali emas itu relatif tetap. Jadi setiap kenaikan harga jual emas, itu hampir semuanya langsung jadi keuntungan bersih. Inilah kekuatan dari yang namanya daya ungkit operasional. Sekarang kita intip kesehatan keuangan mereka. ANTM itu ibarat benteng pertahanan, utangnya rendah banget dan kasnya selalu melimpah, super konservatif dan aman. Di sisi lain, ARCI ini pemain yang pakai leverage tinggi, utangnya jauh lebih besar, sampai 1,77 kali modalnya. Ini ada alasannya ya, mereka butuh modal jumbo buat pemulihan operasional dan proyek ambisius tambang bawah tanah. Jelas kan, profil risikonya beda banget. Tentu saja nggak ada keuntungan tanpa resiko. Jadi biar adil, sebelum kita ngomongin potensi untungnya, kita harus paham dulu nih tantangan dan resiko spesifik dari masing-masing perusahaan. Risiko utama ANTM itu datang dari 3 penjuru. Pertama, risiko regulasi. Aturan persetujuan RKAB yang jadi tahunan lagi bisa bikin operasional jadi nggak pasti. Kedua, bisnis nikelnya yang besar lagi jadi beban karena harga global anjlok dan ini ikut narik turun kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dan yang paling penting, yaitu tadi, model dagangnya sendiri yang membatasi potensi keuntungan kalau harga emas rally gila-gilaan. Nah, resiko RC ini jauh lebih terpusat dan teknis. Ini beneran pertaruhan di eksekusi. Resiko geoteknik, bisa nggak mereka pindah ke tambang bawah tanah dengan sukses dan aman? Ini pertanyaan hidup mati. Lalu resiko finansial, utangnya yang tinggi itu ibarat pedang bermata dua. Dan terakhir, ini pertaruhan di satu aset saja. Seluruh nasib RCI ada di tambang Tokatindung. Kalau tambang ini goyah, perusahaannya bisa ikut goyah. Taruhannya tinggi banget. Oke, kita udah paham model bisnisnya, profitnya, neracanya, sampai risikonya. Sekarang, kita masuk ke bagian puncak dari analisis ini. Kalau skenario super cycle emas ini beneran terjadi, saham mana yang secara valuasi jadi kelihatan lebih menarik? Ini dia pertanyaan utamanya. Coba kita asumsikan harga emas di tahun 2026 itu rata-rata ada di $4.750 per ons. Nah, berdasarkan proyeksi laba di harga segitu, saham mana yang sebetulnya lebih murah? Dan tabel ini menjawab semuanya. Dengan skenario harga emas rata-rata $4.750, coba lihat proyeksi laba per saham atau EPS di tahun 2026. Uniknya, laba per saham keduanya diproyeksi mirip banget, sekitar Rp300 per lembar. Tapi, nah disinilah ceritanya jadi beda total. Lihat apa yang terjadi sama rasio valuasinya. Mari kita fokus ke ANTM dulu. Bahkan dengan harga emas yang pecah rekor, rasio price to earnings atau PE-nya di masa depan itu ada di angka 9,7 kali. Ini valuasi yang wajar ya. Nggak mahal, tapi juga nggak bisa dibilang murah banget. Cukup stabil. Sekarang lihat ini. Rasio PE-nya ARCI anjlok ke angka 5,5 kali. Ini angka yang rendah banget. Di dunia investasi, PE di bawah 10 kali aja udah dianggap murah. Nah, angka 5,5 kali itu udah masuk kategori sangat undervalued. Disinilah kekuatan daya ungkit operasional ARCI benar-benar bersinar. Jadi, setelah melihat semua data ini, kesimpulannya bukan mana yang terbaik, tapi mana yang paling cocok buat Anda. Semuanya kembali lagi ke profil resiko dan gaya investasi masing-masing. Kalau Anda adalah investor konservatif yang prioritasnya adalah keamanan, stabilitas, dan dividen, maka ANTM dengan raca sekuat bentengnya itu adalah pilihan yang sangat logis. Tapi, kalau Anda adalah investor agresif yang mencari pertumbuhan eksplosif dan gak takut ambil resiko eksekusi yang tinggi, maka ARCI dengan potensi valuasinya yang sangat murah adalah kendaraan yang tepat buat skenario super cycle ini. Pada akhirnya, pilihan ada di tangan Anda. Di tengah potensi demam emas yang akan datang ini, pertanyaan yang harus Anda jawab adalah, apakah Anda seorang pedagang yang bermain aman dengan volume besar dan stabilitas, atau seorang penambang yang berani bertaruh besar untuk mendapatkan imbalan terbesar? Pilihan Anda akan menentukan jalan Anda sendiri.